Oke teman-teman. Padahal kan tadi saya sudah mengunci Joseph pakai Al-Maidah ayat 48. Kan gitu. Setiap umat di antara kamu, ya, kami berikan aturan dan jalan yang kamu jadikannya satu. Ya, kayak gitu. Jalan. Mana nih? Jadi di sini Sep ya, nih Al-Maidah 48 tadi udah ku bilang samamu ya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki. Tuh. Jadi Sep ya, bukan seperti para nabi itu sholat seperti umat Islam, enggak, mereka punya syariat tersendiri gitu. Perlu kamu tahu itu. Terus jawabannya kenapa? Kamu menjilat liur kamu sendiri. Enggak kamu bahas lagi tata cara penyembahan seperti apa. Kalau tidak sesuai tata caranya, maka Tuhan tidak akan berkenan. Sebagaimana kata kamu, ya seorang raja yang datang tadi. Bagaimana cara menyembah rajanya, kalau rajanya nggak berkenan, caranya seperti itu, maka ditolak. Kan gitu. Artinya cara penyembahan itu penting. Nah, apakah seperti ini, Sep? Ya, penyembahan terhadap Tuhan kalian. Mohon maaf nih ya, saya harus tampilin gitu. Nah, apa kayak gini? Ah, apakah kayak gitu? Apakah tidak dilakukan seperti Yesus yang sujud, yang mengangkat tangan tadi seperti para nabi? Aduh, ya teman-teman semuanya. Kayak gitu, Sep. Jelaskanlah, tolonglah jelaskan sama aku masih menunggu kamu. Ya, menunggu kamu. Di mana ya para nabi atau Yesus mengajarkan cium patung kayak gitu, ya, kayak gini. Karena ritual ibadah masalahnya, ritual ibadah gitu. Kata kamu kalau ibadahnya ritualnya nggak cocok sama rajanya, nggak berkenan, ya udah. Ritualnya kamu jelasin kayak gimana? Apakah harus seperti ini? Cium patung itu apakah dari Yesus? Ada. Heran saya teman-teman, nggak dijawab terus pertanyaan saya nunggu-nunggu dari tadi gitu loh. Ya, tentang masalah hal itu. Makanya saya belum maju-maju teman-teman untuk mempertanyakan hal yang lainnya. Nah, di dalam Katolik ada Ekaristi, yaitu iman Anda. Terus masalah altar, kurban, ya. Kurban ada dalam Islam. Kan kayak gitu. Yang kita bahas ini bukan masalah kurban. Ya, kalaunya masalah kurban antara kurban Yahudi dan kurban Islam. Kalau kamu mau bahas. Terus juga ya, kalau kamu mau bahas ritual, bukan masalah kepenebusan dosa, bakaran, bukan. Tapi prakteknya kayak gimana? Itu pembahasannya. Kan yang kita bahas itu penyembahan kan? Kenapa kok bahas bakaran? Kalaunya masalah korban bakaran, di Islam juga ada kurban. Yang kita bahas ini ritual ibadah. Gitu loh. Kamu kesana kemari saya lihat dari tadi. Sampai-sampai dibilang Ezra tidak membawa Al-Quran, tidak buka Quran. Apa gitu loh. Ayo, silakan kamu jelaskan kepadaku. Caranya kayak gimana gitu biar Tuhan berkenan. Adakah Yesus, jawab ya, satu aja, adakah Yesus meritualkan cium patung seperti yang ku tampilkan ini? Sedap ini perpuluhan. Bukan. Oh, sukarela ini kolekte, sedap. Nah, kan gitu Sep. Nah, jadi apakah ada dicontohkan oleh Yesus? Kan junjungannya adalah Yesus, maka wajib kita harus mengikuti Yesus, kan kayak gitu kata kamu. Nah, berkaitan yang lain-lainnya Sep ya, masalah sholat yang katanya 50 waktu ditawar, itu udah melenceng gitu loh. Coba kamu fokus ke tema tentang masalah apa yang kita bahas kali ini, yaitu tentang masalah penyembahan kan. Bukan masalah apa yang lain-lainnya. Penyembahan, artinya penyembahan dalam Kristen, penyembahan di dalam Islam. Bagaimana ritualnya, siapa yang disembah. Gitu. Oke? Dah, tolong dijawab itu. Iya, lebar banget gitu. Kesana kemari dia.
Dah, nggak dijawab ya tadi ya tentang video Habib Bahar, nggak dijawab, tapi nampilin video ya sudah saya bantah, tapi nggak apa-apa. Silakan di mute ya, terima. Oke, kamu nampilin video cium patung Yesus katanya. Itu saya tadi sudah bilang, bukan penyembahan. Penghormatan, ngerti nggak penghormatan? Jadi saya jelaskan konteks video itu. Yusuf PI tolong dengar. Itu pada saat ibadat Jumat Agung. Nanti di bulan April, perkiraan bulan April biasanya Jumat Agung. Itu ibadat penghormatan. Penghormatan, bukan penyembahan. Kalau kami pun mencium salib, gak ada orang Katolik satupun. Saya minta data ya. Nandar kemarin udah sekakmat bahas cium patung ini. Ada nggak orang Katolik seluruh dunia manapun mau tanya sama orang Jawa, Sunda, Batak, sampai orang Papua sekalipun, ada nggak? Mereka yang mencium benda mati. Itu benda mati loh, patung ya. Aku itu benda mati, itu hanya menghormati figur yang dilukiskan. Tapi apakah ada sampai mereka buang-buang duit berpuluh-puluh juta ngantri cuman modal cium patung atau cium batu, tiba-tiba hapus dosa, clear? Nggak ada. Dan perhatikan, saya tampilkan data. Nih, kalau di gereja Katolik itu jelas. Ibadah yang sejati itu bukan cium patung, perayaan Ekaristi. Kok kamu nggak berani bahas itu? Katanya itu bukan urusan kami. Ya kalau bukan urusan kami ya saya juga nggak peduli dengan jawaban kamu dong. Nggak bisa kayak gitu dong. Kita diskusikan supaya menambah wawasan. Nih, ya, cara kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi bersifat khas. Kehadiran itu meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, bahkan di atas semua sakramen. Dalam iman kekristenan, Ekaristi itu paling utama. Artinya apa? Ini penyembahan yang sempurna Ekaristi, bukan cium-cium patung. Tadi kan saya di awal sudah bilang. Ini Islam lain, gatal lain yang digaruk ini. Ya. Kemudian saya jawab tadi Al-Maidah ayat 48 bilang katanya bahwa maka putuskanlah mereka dalam aturan. Kemudian apa? Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Loh, setiap umat diberikan aturan. Iya, yang menurunkan aturan siapa, Pak Ustadz? Kami di sini siapa? Allah. Pernah nggak ketika diturunkan aturan umat-umat sebelum Muhammad itu protes? Saya tanya, jujur. Pernah nggak di dalam perjanjian lama Abraham, Musa, Yakub mempersembahkan kurban, disuruh memerintahkan untuk dibangun altar dalam Keluaran 25 ini? Pernah nggak mereka protes ketika Tuhan Allah memerintahkan mereka untuk membangun altar dan mempersembahkan kurban, teman-teman? Mereka nggak protes, betul nggak teman-teman? Mereka nggak pernah negosiasi. Yang negosiasi itu Muhammad, katanya udah ngelebar. Loh kan ini tata cara ibadah kalian, menyembahnya kalian ya sholat, gimana sih? Menyembahnya kalian sholat. Makanya saya komentari, saya kritisi sholat ini tidak pernah datang dari Tuhan, tapi dari manusia, yaitu Muhammad. Kalau dari Tuhan, kalau dari Allah, Allah itu maunya disembah 50 kali. Namun awalnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah bukan 5 kali, melainkan 50 kali. Maka ketika Muhammad negosiasi meminta keringanan, pertanyaan saya, kalau kamu mengutip tadi di sepanjang ronde-ronde sebelumnya, saya catat kamu mengutip Abraham. Ini kan tanda tanya besar. Teman-teman sempat perhatikan nggak? Dia baca Kejadian 24, dia baca Keluaran, dia baca dalam Nehemia, dia baca dalam 1 Tawarikh. Pernah nggak Allah yang memerintahkan mereka untuk bersujud? Uniknya Pak Ustadz Yusuf PI, ketika Anda membaca ayat itu, Abraham, Daud, Ezra, siapa lagi? Mereka semua sujud karena kehendak mereka sendiri. Artinya apa? Itu alam bawah sadar. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Sujudlah kamu. Beda. Poinnya saja sudah beda. Tetapi Islam disuruh sujud, katanya di Al-Quran disuruh. Padahal Allah itu memerintahkan bukan untuk sujud, tetapi membangun kemah suci dalam Keluaran. Mempersembahkan kurban bakaran. Bukan untuk sujud. Kenapa? Karena gerakan itu bukan tata cara yang wajib. Mau sujud, mau berlutut, mau berdiri, itu cara berdoa. Penyembahan 3 unsur tadi Ustadz tidak jawab. Nih, 3 unsur penyembahan. Imam, altar, dan kurban ini kemana? Islam tidak ada, tolong dijawab. Ini yang jelas-jelas diperintahkan Tuhan Allah. Ini dalam 1 Tawarikh, ini altar dan kurban, ini Keluaran. Dalam imamat ini ada. Kalau sujud tadi, kalau Pak Ustadz baca dalam Kejadian, dalam 1 Tawarikh, dalam Keluaran, itu tidak diperintahkan. Tetapi Musa, Abraham, itu mereka begitu sendiri. Karena apa? Gerakan itu tidak penting. Makanya saya tadi sandingkan dengan teman-teman kita yang Hindu Buddha. Mereka pun sujud. Jadi sujud itu belum tentu menyembah Allah. Ya, coba begini, kalau misalkan masalah cium-cium, perhatikan.
Kalau masalah cium-cium, kenapa di Islam juga cium batu? Itu aja. Kalau kami cium patung itu hanya sekedar devosi penghormatan. Ya, dari tadi pertanyaan saya juga nggak dijawab-jawab tentang Habib Bahar, tentang sholat. Ya, nggak dijawab-jawab ini. Gimana Ustadz? Tolong dijawab ya. Ini saya sudah mencoba untuk menjawab ya. Saya sudah pakai data. Rematch. Oke, saya catat beberapa. Ya, saya mau tanggapi dulu yang akhir ini tentang masalah Habib Bahar. Kita lagi bahas persembahan kepada Tuhan, bukan Habib Bahar yang dibahas. Oke. Ngapain gibahin orang? Ya, gibahin orang. Saya nggak tahu urusan, nggak tahu gitu. Ngapain kau bawa Habib Bahar? Di sini kita sedang berdiskusi, bukan sedang bergibah gitu. Itu pertama. Ya, yang kedua, masalah sholat. Ini juga lari dari konteks yang kita apa? Yang kita bahas gitu teman-teman semuanya. Katanya tadi ya, ruku dan sujud itu adalah perintah manusia. Loh, tadi kan ayatnya udah ada. Asal ngomong kau. Nih, ya, mari baca. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kan gitu. Ada perintahnya untuk sholat gitu. Untuk mendirikan sholat, untuk rukuk, untuk sujud. Lalu perintah dari Yesus mana? Cium patung. Penghormatan. Penghormatan katanya. Lalu ritual apa yang diajarkan oleh Yesus ke Katolik? Coba. Ritual apa? Sejak kapan Yesus mengajarkan ritual begini, ritual begitu dalam Katolik? Ya, sejak kapan itu? Apakah ada dari gereja pertama? Kata Yesus begini, kata Yesus begitu. Ada nggak? Cara menyembah Tuhan seperti apa? Ada nggak Yesus ngajarin? Cara menyembah Tuhan. Yesus meminta dan sujud. Cara menyembah Tuhan. Makanya saya bilang, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang ritualnya sujud. Nah, nanti kalau ada beberapa agama, ibaratnya Kristen Ortodok kan kayak gitu, sektenya atau Islam, bahas Tuhannya. Apakah sama yang disembah? Itu dulu yang kau fokuskan. Ini malah ke Habib Bahar, ke sholat, ya 50 kali tawar-menawar. Apa hubungannya dengan persembahan? Kita bahas persembahan ritual dalam agama. Kau yang bawa tema, kau yang kagak paham rupanya. Terus bahas kurban lagi. Di tempat saya juga ada kurban. Ritual kurban itu ada. Ya, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini penyembahan dalam agama. Ya. Kalau di Yahudi kan korban bakaran katanya. Korban bakaran untuk apa? Menebus salah mereka. Kayak gitu saya tahu. Itu cara bertobat. Di Yahudi tahu saya. Yang kita bahas ini apa? Praktek yang diajarkan oleh Yesus di gereja Katolik. Coba. Sejak kapan pula Yesus mengajarkan ya kekatolikan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengajarkan Ekaristi? Gitu. Atau mengajarkan misa? Kapan? Itulah Asep ya, habis ini kau sekali putaran lagi ya teman-teman. Habis ini Yosep ya. Habis ini Yosep menjawab. Habis itu saya dia ya closing ya. Oke, baik. Berarti 10 menit, Sep. Kamu, Sep. Oke? Habis ini. Itu aja dah. Aku nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ya. Kurban lagi ke sholat, habis itu ke Habib Bahar, nggak ngerti itu aku. Yang ku ngerti, kita lagi bahas tata cara penyembahan terhadap Tuhan. Jangan kemana-mana. Kau selalu saja melebar gitu. Makanya ku giring lagi. Bagaimana ritual di Katolik? Harus kau buka ritual di Katolik seperti apa. Nah nih ibaratnya Yesus ya menuangkan air
air darah Yesus 1 liter kayak gitu. Itu ini kah penyembahan? Nah, kau tunjukkan kepada publik ajaran kau kayak gimana? Ini contoh Yesus ya, kayak gitu. Isi alkohol kah atau apa kan kayak nggak tahu untuk apa, pengharum ruangan kah atau seperti apa gitu. Itu yang saya tanya. Saya pengen tahu bagaimana Katolik ritualnya di dalam gerejanya. Ada nggak dari pengajaran Yesus mencontohkannya? Kalau kita kan ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, jadi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Gitu. Udah 10 menit kau, 5 menit ini tanggapan. Tanggapi 5 menit closing. Ya. Oke, aduh, saya kira Yusuf PI yang digelarkan Ustadz ini sudah bisa belajar, ternyata nggak belajar. Oke, saya jawab dulu ya, Ustadz. Yusuf PI, hello, dengerin. Ini sengaja saya pakai lukisan ini, kaca patri ini. Ini ekaristi. Ini ekaristi loh. Ekaristi itu artinya apa? Membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti dan anggur. Katanya, sejak kapan Yesus mengajarkan ekaristi? Dengan sombongnya, maka bisa dilihat inilah kualitas ustadznya Islam yang sok-sokan ngomongin tentang Yesus. Bikin malu kan? Nih, saya tampilkan secara ayat. Ini lukisannya, ya. Ini perjamuan kudus atau ekaristi. Nih ayatnya. Yesus menetapkan perjamuan Tuhan, ya. Nih, penetapan perjamuan Tuhan di dalam Injil Lukas bab yang ke-22 ayat ke-14 sampai dengan 23. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ini yang ada dalam gereja Katolik. Ya, kalau di dalam Islam tadi kita lihat Ustadz Yusuf. Nih, contoh Katolik. Nih. خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أيها الله أبوه ضابط الكون. Itu roti. Loh, kalau ditanya lagi anggurnya mana? Tenang Islam nih. Demikian juga dilakukannya dengan cawannya sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Inilah anggur, ya. Inilah anggurnya. Islam jangan tahu anggur yang dipakai untuk sakramen atau pada saat perjamuan kudus, sacramental wine itu beda dengan alkohol wine. Makanya pemikiran kamu jangan minum alkohol mentang-mentang di dalam Islam apa yang diharamkan jadi halal. Tadi katanya di Islam ada kurban. Kurban lu dibagi-bagiin. Orang Israel, orang Yahudi dan orang Kristen, kurban itu kagak dibagi-bagiin, kurban hewan lo ya. Orang Israel perjanjian lama kurbannya kagak dibagi-bagiin. Islam berkurban, dagingnya dibagiin. Tahu sendiri kalau di dalam perjanjian lama kurban itu yang dinamakan kurban bakaran, dibakar sampai habis, baunya menyenangkan hati Tuhan. Itulah kurban bakaran, bukan kurban di Islam. Itu aja udah beda. Sekarang kalau misalkan Ustadz Yusuf membanggakan sholat dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Baqarah, saya minta begini ya. Anda baca dalam surah Al-Baqarah, tegakkanlah sholat. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ketika orang Islam sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran? Gak ada. Pada saat ruku, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamd dan seterusnya, ada nggak? Nggak ada. Ini yang harus kita pertanyakan, ya. Kemudian kamu bilang katanya tadi saya bahas Habib Bahar udah nggak nyambung. Loh, Ucup, jangan framing. Ingat gak tadi dia bilang apa? Di Islam itu datang menyempurnakan bahwa di dalam Islam tidak ada lagi manusia sujud kepada manusia karena dilarang. Nah, saya tampilkan videonya itu. Habib Bahar dicujud dan dicium oleh pengikutnya. Habib Bahar loh, Habib, bukan sekedar ustadz kayak kamu. Saya kan menanggapi, saya membantah. Makanya kalau nggak mau dibantah, jangan ngomong yang bikin saya bantah dong. Udah tahu Joseph pasti ada aja bantahannya, datanya banyak. Kalau cuma cium-cium patung mah ya ampun, saya sudah bilang itu bukan penyembahan, itu penghormatan.
Dan Yesus pun dicium kakinya oleh salah seorang perempuan. Gak jadi masalah. Lagi pula itu bukan bagian dalam Ekaristi. Saya tadi sudah tampilkan. Ya, jadi ini kalau saya mau closing nanti, ini imam, altar, dan kurban gak ada. Di Islam sudah diakui gak ada. Terus kenapa kita bahas konsep Abrahamik? Jadi bukan penyembahan. Jangan salah, jangan dipotong temanya jadi salah paham orang-orang. Tema kita hari ini penyembahan Abrahamik seperti apa? Saya sudah jelaskan di awal. Orang Yahudi yang garis keturunan Abrahamik, orang Kristen yang Abrahamik secara rohani mengenal adanya penyembahan ada 3 unsur: imam, altar, dan kurban. Dalam gereja Katolik dikenal dengan perayaan Ekaristi. Sedangkan Islam tidak ada sama sekali. Ini yang harusnya dibahas. Tapi kamu malah kemana-mana cium patung, cium batu. Saya tanggapin cium Hajar Aswad aja nggak ditanggepin kan? Ya, oke. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Sudah 2 orang, Nandar dan Yusuf PI, saya nggak dapat apa-apa. Penyembahan secara Abrahamik. Ya, jadi kita bisa simpulkan ternyata Islam bukan Abrahamik. Oke, closing ya, langsung ya berarti ya 5 menit ya. Oke, ya kita closing teman-teman, kesimpulan dari saya. Oke baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terutama pada lawan berpikir saya Ustadz Yusuf PI ya. Sudah mau memperkenankan untuk menjadi partner saya dalam menunjukkan ternyata Islam got nothing to do with Abrahamic. Thank you. Ya, thank you Ustadz. Jadi saya nggak perlu mengotori tangan saya, tetapi berkat bantuan Ustadz sekali lagi, Islam has nothing to do with Abrahamic. Ya. Oke, tapi setelah kita mengucapkan terima kasih, mari kita simpulkan selama beberapa ronde tadi apa saja yang saya bahas. Saya tekankan dalam tema hari ini kita membahas tentang penyembahan Abrahamik. Apa saja yang dalam perjanjian lama, kita berangkat dalam perjanjian lama. Karena Abraham dikenal sebagai tokoh dan nabi dalam perjanjian lama. Maka dalam perjanjian lama, semenjak dari mulai Abraham, diperintahkan oleh Tuhan Allah salah satunya yang kita kenal melalui satu peristiwa, yaitu kedatangan Imam Melkisedek. Sebuah tipologi yang nanti akan digambarkan dalam Ibrani 12. Ya, Melkisedek sebagai imam yang agung mempersembahkan roti dan anggur. Dari mulai situlah kemudian berangkat sampai kepada Musa. Dari situlah kemudian kita juga mengenal Musa, di mana Musa diperintahkan Tuhan Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran yang sebelumnya Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, yang di dalam kemah suci itu ada ruang maha kudus, ada altar, ada tabernakel, dan di dalam Musa juga Allah perintahkan dan tetapkan imam-imam dari keturunan Harun dan juga saudaranya Lewi. Dalam 1 Tawarikh 15 tadi, dalam Keluaran 25, kemudian dalam Imamat bab 1 sampai dengan Imamat bab 7, semua jelas ketentuan cara menyembah Allah. Teman-teman Kristen maupun Islam yang saya kasihi, perhatikan. Ketika Anda mempertanyakan apakah orang Kristen yang sejati tetap menyembah Allah sebagaimana dalam Abrahamik, maka kami jawab iya. Karena dalam kekristenan kami memiliki imam. Dalam gereja Katolik kami memiliki imam. Kami memiliki altar dan kami memiliki kurban. Imam yang adalah diutus dari Tuhan Yesus sendiri melalui para rasul. Dan para rasul itu mengutus para murid-muridnya sampai dengan detik ini. Itulah yang dikenal dengan suksesi apostolik. Para imam-imam itulah yang berhak untuk merayakan kurban. Sebab tidak seorang pun boleh merayakan kurban selain daripada imam itu sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Kalau orang Islam belajar, atau boleh tanya Ustadz Yusuf sama Moreh. Orang Israel, orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam ruang maha kudus sembarangan. Karena hanya imam-imam yang terpilih. Mereka mempersembahkan kurban itu pun ada aturan, ada runutan, tidak boleh sembarangan. Dan itu cara mereka menyembah Allah. Bukan hanya sekedar dengan gerakan, mau itu sujud, mau itu cium, mau itu mengangkat tangan, mau itu ruku, mau itu berlutut. Semua itu hanya gerakan yang secara sadar. Tidak pernah Tuhan Allah dalam perjanjian lama memerintahkan sujudlah, tidak pernah. Semua itu atas dasar alam bawah sadar mereka. Maka sekali lagi, penyembahan Abrahamik yang sempurna hanya ditemukan dalam iman kekristenan berdasarkan Ibrani 10. Ayat 1 yang dikatakan apa? Sebab hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang datang, sementara wujudlah adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wujud dari akan datang, di mana di dalam Ibrani 4 juga dikatakan sebab imam besar, yaitu Yesus Kristus yang jadi sentral figur kami dalam perjanjian baru, sekaligus menggenapi apa yang dalam perjanjian lama, yaitu 3 unsur penyembahan, imam, altar, dan kurban.
Maka sekali lagi teman-teman, kita bisa buktikan dari kesimpulan ini siapakah yang sebenarnya masuk dalam kelompok Abrahamik. Kita bisa simpulkan bahwa hanya sampai dengan detik ini Yahudi, yaitu salah satunya golongan Yahudi Rabinik yang sampai dengan detik ini mempertahankan dengan 3 unsur penyembahan, juga dengan kekristenan khususnya dalam gereja Katolik. Apakah kemudian kita menyambungkan ini kepada Yesus Kristus? Ya, sengaja saya memakai kaca patri ini. Inilah perayaan Ekaristi, inilah penyembahan dari 3 unsur, yaitu ada imam, ada altar, dan ada kurbannya, yaitu dirinya sendiri sebagai kurban anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Semua nabi-nabi menuruti perintah Allah. Musa mendapatkan perintah Allah, tidak pernah negosiasi. Musa mendapatkan 10 perintah Allah, tidak pernah dikorting oleh Musa jadi 5. Abraham diperintahkan Tuhan Allah untuk mengkerat kulit katanya. Tidak pernah Abraham bilang, Allah dilaser aja jangan dikerat. Semua nabi-nabi menuruti. Mereka bilang iya dan amin. Mereka tuliskan kepada keturunan mereka sampai dengan detik ini. Ketika Yesus hadir, Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Maka dalam penyembahan inilah orang Kristen menyembah Allah yang sejati, yaitu dalam 3 unsur, imam, altar, dan kurban. Terima kasih. Giliran saya teman-teman closing ya. Ingat ya, jangan nyebrang, Ustadz. Siapa kau aja tadi ngomongin aku, makanya aku ngomongin kau aja, bukan nyebrang lagi. Kita bahas pembahasan kesimpulan akhir kan gitu closing ini. Jadi yang kita dapat dari Joseph ini 0 sama sekali ya teman-teman. Dari tadi entah dia yang kagak paham ya tema yang dia bawa sendiri atau kayak gimana gitu. Ya penyembahan terhadap Tuhan kan kayak gitu, penyembahan. Tiba-tiba yang dibahas kurban. Nah itu beda masalahnya. Kan kayak gitu, makanya saya kan fokus ke penyembahan yang betul seperti apa. Seperti yang dicontohkan oleh para nabi. Makanya saya bawakan Bible-nya. Dari zaman Abraham, di Kejadian 24 nomor 52. Abraham sujud sampai ke tanah. Terus juga Nabi Musa ya di dalam Keluaran 34 nomor 8. Itu dia sujud ke tanah. Di Al-Quran kita, Abraham sujud ke tanah ada dalilnya. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat beserta keturunanku. Di situ kan ada ritual sujudnya. Kan kayak gitu. Udah dicontohin. Terus Nabi Musa juga bersujud. Toha 14 tuh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa juga sujud. Daud sujud tadi. Nehemia di Ezra, ya Ezra di Nehemia tadi ada ritual dari para nabi yang berkata Allahu Akbar sambil angkat tangan. Ya, akan kayak gitu dengan pengikut-pengikutnya. Tapi karena syariatnya belum diatur, ada bersap-sap. Yaitu Islam menyempurnakannya, ajaran dari para nabi gitu ya teman-teman semuanya. Termasuk ya mohon maaf ya, tuh kawan kita yang dituhankannya Yesus juga pernah bersujud gitu. Dan sampai perintahnya kepada kita. Apakah si Yesus ini sujud ya atau Nabi Isa juga sujud ini diperintahkan dalam Quran, juga diabadikan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Di dalam Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa itu juga sujud. Makanya ya Maryam 31. Makanya Yesus pun juga sujud. Datang kepada kita, maka kita diperintahkan aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah sholat seperti yang dilakukan para nabi ya, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dan sujudlah dengan orang-orang yang sujud. Kan kayak gitu perintahnya. Makanya Allah jelaskan dalam Quran surah As-Sajdah di ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka para nabi itu diperingatkan oleh firman Tuhan, ayat-ayat Allah, maka mereka akan bersujud sampai tersungkur. Tuh. Ini
ibadah seminggu sekali. Ya, joget-joget pula. Ada yang dicium pula seminggu sekali. Berharap masuk surga. Mimpi, kawan. Kan gitu. Mimpi, ya, mimpi. Jadi sholat ya penting, teman-teman semuanya. Sholat itu sangat penting. Ya, pembeda kita dengan orang kafir. Jadi teman-teman kayak gini. Kalau kita merujuk ke Al-Bayyinah ayat 6. Ya, di situ dikatakan, ya, di Al-Maidah ayat 6 tersebut, sesungguhnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Atau ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa seburuk-buruknya makhluk kata Allah? Dia manusia diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, bisa sujud, bisa ruku. Sudah diciptakan sempurna, bisa sujud, bisa ruku kita ini. Monyet punya dahi, kita punya dahi. Monyet punya tangan 2. Kita juga punya tangan 2. Monyet juga punya 2 kaki. Ya, kan kayak gitu. Sama kita 2 kaki. Tapi monyet tidak didesain untuk sujud. Manusia didesain untuk sujud. Jika manusia tidak mau bersujud kepada Allah, maka manusia tersebut lebih buruk daripada monyet. Ya, gitu. Itu